Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Rinal. Oke nih, di video kali ini kita akan memberikan satu buah rekomendasi atau mungkin beberapa rekomendasi tema dark ya. Dan yang pasti tema ini spesial. Dan di video kali ini juga kita nggak akan hanya memberikan rekomendasi tema, tapi kali ini juga kita akan memberikan sisipkan satu buah trik ya, merubah control center yang tadinya seperti ini jadi keren seperti ini. Dan oke nih, kayaknya pertama kita akan review temanya terlebih dahulu. Jadi nanti di akhir video kita akan berikan tutorial cara ataupun sedikit trik ya, cara merubah control center yang tadinya biasa aja jadi seperti ini. Jadi di sini nantinya akan jadi bertumpang dua ya, ada sinyal dari WiFi, sinyal dari data dan Bluetooth dan juga senter, dan ini berfungsi ya, senternya bisa digunakan. Dan di sini saya menggunakan Poco X6 Pro, dan metode ini ataupun trik seperti ini bisa kalian gunakan di semua HyperOS, baik HyperOS 1, 2, ataupun HyperOS 3. Dan oke, untuk rekomendasi tema pertama di sini kita akan review mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Jadi disclaimer terlebih dahulu ya. Di sini kita memberikan dua rekomendasi tema dark. Oke, untuk tema yang pertama di bagian atas ini ada widget yang simple banget ya. Widgetnya ada dua. Ada widget jam, hari, dan juga kalender aja. Ada widget jam, hari, dan juga kalender aja tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan untuk bentuknya dia agak sedikit oval gitu ya. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satu pun yang tertinggal. Dan buat kalian yang lagi cari tema yang ada docs barnya ala-ala iOS, dan tema ini di Poco X6 Pro ataupun di Poco seri Poco ya, itu docs barnya tetap ada walaupun udah kita ganti wallpaper. Karena biasanya untuk tema-tema iOS ataupun tema dengan genre iPhone gitu, di bagian docs bar ini kalau kita ganti wallpapernya itu docs barnya hilang, ataupun di bagian di Poco ya, itu biasanya di Poco Launcher itu docs barnya nggak ada, dan ini ada ya. Oh ya, untuk widget di bagian atas ini aku menggunakan dark widget ya, glass widget, dark glass widget. Dan untuk link downloadnya nanti seperti biasa saya letakkan di kolom deskripsi, karena untuk bawaan dari temanya dia widgetnya seperti ini. Seperti yang tadi kita bahas di awal video, untuk di bagian control centernya udah kita rubah ya, dan dia jadi control centernya jadi seperti ini, yang tadinya biasanya hanya ada satu tumpakan aja ya, satu umpakan aja ataupun satu tumpukan aja, di sini akan menjadi dua tumpukan, dan ini terlihat lebih estetik gitu ya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi bar. Tema ini tembus hingga ke bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian setelan di sini udah ada perubahan ya, kecuali dari pembaruan sistem dia masih menggunakan tampilan yang biasa. Selain itu dia semuanya warna gelap gitu ya, dark gitu ya, kecuali kesehatan digital ya. Ini emang itu udah ketentuan dari publishernya. Kalau untuk di kesehatan digital itu emang nggak bisa dirubah. Jadi banyak banget tema yang emang nggak berubah di bagian sininya. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, ini tampilan di bagian lock screen. Di sini saya menggunakan tampilan lock screen bawaan dari HyperOS. Caranya tinggal kalian tap aja seperti ini, kemudian pilih di bagian kustomisasi, kemudian masuk di bagian layar kunci, dan di sini saya menggunakan wallpaper ataupun lock screen dari HyperOS bawaan di set saya. Dan ini ada beberapa yang bisa kalian gunakan ya. Dan saya memilih yang seperti ini karena terlihat lebih keren aja. Karena untuk bawaan dari temanya dia nanti bawaan dari temanya dia seperti ini. Dia widgetnya hanya seperti ini aja. Dan oke nih, mungkin itu aja. Dan sekarang kita masuk ke metode kedua ataupun tutorial cara merubah control center yang tadinya biasa aja jadi seperti ini. Oh ya, hampir lupa ya, hampir kelupaan. Buat kalian yang mencoba tema ini nih, tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India ya. Kalian bisa menemukan dengan judul Yellow Black Play ya. Ukuran file dari tema ini 17,2 MB, sementara untuk desainernya Play BR77. Dan tema ini ringan banget asli. Dan oke, sekarang kita masuk ke trik yang kedua. Dan oke nih, sekaligus rekomendasi tema ya. Jadi trik yang kedua ini, cara merubah control center yang tadinya seperti ini jadi bertumpak dua seperti yang tadi yang udah kita bahas. Itu sebenarnya kita hanya memerlukan satu buah rekomendasi tema ataupun satu buah tema. Tema ini bisa kalian temukan dengan judul Black 3 ya. Ukuran filenya 15,8 MB, sementara untuk desainnya Eto. Dan tema ini udah nggak ada di TS ya. Jadi nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik aja untuk link yang saya sertakan, nanti secara otomatis
otomatis dan nanti direct ke TS ya. Jadi nanti bisa kalian unduh temanya. Kalau misalkan kalian nggak bisa mengunduh temanya, kalian bisa nonton di video beberapa waktu yang lalu. Aku udah bikin tutorial cara download tema yang ampuh yang udah nggak ada di TS. Kalian bisa cari sendiri ya di playlist. Dan oke, kita terapkan aja seperti ini untuk temanya. Dan oke, setelah kita terapkan temanya, dia nanti untuk control centernya masih tetap seperti ini ya. Jadi control centernya dia bawaan seperti ini ya, bawaan HyperOS-nya. Caranya, kalian restart HP-nya seperti ini. Kalian restart HP-nya, kita tunggu ya. Nanti setelah di restart, nanti secara otomatis untuk tampilan di bagian control center dia akan berubah. Jadi control center versi yang terbaru atau lebih keren aja ya daripada control center bawaan dari defaultnya HyperOS. Oke, kita udah berhasil nge-restart HP-nya ya. Dan cara ini bisa kalian terapkan di HyperOS 1, HyperOS 2 ataupun HyperOS 3 ya. Karena dulu waktu aku di HyperOS 2 juga pernah menerapkan seperti ini dan ini berhasil ya. Dan kita slide ke bawah. Dah, deng, control center jadi keren seperti ini ya. Dan ini bisa kalian gunakan. Dan selama kalian menggunakan tema ini, maksudnya selama kalian nggak merestart HP-nya, kalaupun kalian gonta-ganti tema, ini nanti itunya tetap seperti itu ya di bagian control centernya. Kita coba ya, kita coba ganti tema. Seperti ini, kita ganti tema yang ini aja yang di bagian control centernya udah berubah ya. Nah, ini ya. Nah, kita terapkan dan nanti control centernya tetap akan seperti itu, kecuali kalau kalian merestart HP-nya. Tuh, dia control centernya tetap jadi seperti ini. Dan oke, itu mungkin sedikit trik yang bisa saya berikan dan sekaligus rekomendasi tema yang menurutku sih temanya lumayan keren ya, tema truck gitu. Kalau untuk yang ketiga ini temanya nggak aku rekomendasikan ya. Tapi kalau kalian ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Intinya sih kalau sekarang ini udah nggak perlu gonta-ganti region ya. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Jian Easy BR V15. Ukuran filenya 30,1 MB. Sementara untuk desainernya Agit. Dan saya rekomendasikan tema yang pertama tadi, itu temanya asli keren banget ya, karena saya sendiri udah pakai lumayan lama untuk temanya seperti ini ya. Kilo Black Play ya, untuk ukurannya kecil hanya 17 MB. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu di klik kalian like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya ataupun pengen dibikin dengan trik ataupun tutorial lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Jadi nanti di video berikutnya nanti kita akan bahas ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.